sejarah saya mengalami gitu transisi itu 2012. Oke. Itu yang menjadi sebuah gimana ya? Saya melihat bahwa akan ada sesuatu hal yang berubah setelah itu. Dan dari sana mulai. Cita-citanya orang terhebat. Dari kecil, dari SD dah punya pemikiran orang terhebat. Poin nih artin nih. Nah, 2020 sampai 2022 dan di Indonesia Got Talent itulah yang menjadi booming pertama. Seni ini statis. Seni ini ngomongin budaya. Dia akan terus bergerak, dia akan terus hidup. Dan saya ingin meyakini bahwa seni akan menjadi sebuah industri atau ekosistem yang berbasis budaya. Setiap potensi orang itu sama. Oke. Dan saya sudah membuktikan itu teman-teman. Podcast kita seru banget. Wah, ternyata langsung to shot ya. Langsung berdua kelihatan. Jadi saya harus langsung memperkenalkan bintang tamu di sini. Tapi sebelum itu, terima kasih nih yang mau menyaksikan podcastnya TVRI Bali. Karena Ade Yulia tidak sendiri. Kita akan ngobrol-ngobrol hal yang seru, inspiratif, dan tentunya ini akan membuat kita merasa amazed karena ada salah seorang yang luar biasa hadir di podcast kita. Halo Gus Eka. Halo Mo Yulia, lengkap nama saya disebut. Gatre niki. Punapi gatre nika. C Astengkara. Suksema nika Gus Eka sampun meriki. Tiba-tiba kita jadi Ajak Bali sekali. Openingnya Ajak Bali dulu. Iya, Ajak Bali dulu. Nanti baru Indonesia. Nah, karena ada gado-gado bisa ya. Tapi ada tuh paling suka sama quote yang biasa dibawakan sama Gus Eka. Yang mana tuh? Think locally, act globally. Iyo, kok bisa? Keren tuh ya? Keren banget loh. Ya, itu dari mana sih dapat filosofinya tuh, Gus? Ya karena kan kita dari prinsipnya harus berpijak dari kearifan lokal untuk kancah global. Nah itu tradisi untuk era modernisasi dan itu bisa menjadi sebuah motivasi ke depannya kita malah lebih dikenal kan di Bali. Oh Bali itu benar-benar fleksibel, yang pakem kuat, yang propan berkembang. Asik, ini dia nih suka banget sama kata-katanya Gus Eka ya yang memang benar-benar membuat kita kayak gila, Gus Eka nih emang pas banget kalau kita menyebut dia adalah founder as a leader juga dari Naluri Manca. Nah pasti semua udah gak asing ya sama Naluri Manca karena kita sudah bisa melihat dia berseliweran di mana-mana, diundang kemana-mana. Belum lagi ajang yang kemarin juga luar biasa. Tapi nanti kita akan bahas bersama ya. Gus Eka, ini kan Gus Eka datang ke sini sebagai founder sekaligus leader pimpinannya dari Naluri Manca ya. Nah kalau bisa kita kalau boleh tahu nih, Gus Eka, kalau kamu mau memperkenalkan diri kamu dalam satu kalimat, gimana kamu memperkenalkan diri kamu? Jadi perkenalkan, nama saya Bagus Eka Arista atau akrab disapa dengan Gus Eka. Nah, dalam proses kali ini, saya sebagai anak muda yang menggeluti di bidang seni dan budaya dan memang terkonsentrasi dalam 5 prinsip. Penggalian, pelestarian, pengembangan, pemanfaatan, dan pembaharuan. Itu yang menjadi sebuah prinsip dan layaknya setiap orang punya masa, setiap masa ada orangnya. Ketika masa itu ada daripada diri Anda, lakukanlah yang terbaik. Nah itu dia ya. Kalau kita bisa melakukan yang terbaik untuk diri sendiri dulu kan? Ya betul. Baru keluar. Nah, tapi plot twistnya nih ya Sobat TVRI ya. Plot twistnya saya dan Gus Eka ini satu alma mater. Ya betul. Datang dan pergi untuk sebuah cita-cita. Salam Trisma. Teman-teman dari SMA 3 ya. Bang Ken Dongkang ya. Terima kasih. Gimana biasanya Bang Ken Dongkang? Duta. Ini dia salah satu ekstra yang memang dari SMA Ade kenal Gus Eka itu memang orangnya seni banget. Seni banget, bener-bener yang udah ajang kalau kita di Bali kan PSR ya. PSR siapa keluar? Datanglah Gus Eka. Pasti salah ada Gus Eka di sana ya. Jadi ketika tadi dikasih tahu narasumbernya adalah Naluri Manca. Oh oke, Naluri Manca. Orangnya foundernya Gus Eka. Oh Gus Eka. Ini seperti adik kelas yang saya mosin kemarin ya. Dan sekarang sudah meledak dengan karya-karyanya yang luar biasa. Dan Gus Eka ini kan berarti dari SMA. Sebenarnya kalau kita boleh tahu, mengenal seni itu dari umur berapa sih Gus Eka? Jadi kalau mengenal seni itu saya memang dari TK. TK kecil itu memang punya sebuah
bisa dibilang kayak intuisi ya, intuisi atau naluri anak kecil itu tumbuh dari sana. Jadi dari TK tuh saya tuh suka nari-nari sendiri, gitu. Tapi guiding dari orang tua tuh tidak dalam bentuk pancingan, tidak yang ada musik kita nari, nggak gitu. Memang sendiri. Dari kecil saya memang kayak gitu. Jadi saya jalanin semuanya. Nah terus setelah daripada itu saya mulai kayak istilahnya mengenal dunia dengan rutinitas berkesenian. Nah itu yang saya lihat dan itu yang menjadi kok ini menarik ya. Nah mulai saya lakukan itu dari kecil, bahkan sampai SD karena dilihat terus bergerak di bidang itu, punya seperti misalnya nih ada bantal apa dimainin, terus ada topi ulang tahun tuh saya pakai nari-nari gitu. Oh gitu. Gitu dari kecil memang. Nah pas TK tuh kebetulan dan ini anehnya kan nari kalau ada pementasan budaya ketika kita mau tamat itu loh biasanya TK kan. Kalau biasanya kita bajunya sendiri beda kan nangis ya. Kalau saya tuh seneng, pengen yang beda waktu itu. Berarti kamu adalah salah seorang anak TK yang pasti, ayo ada yang mau nari, angkat tangan ya? Ya sendiri, gitu. Angkat tangan sendiri ya. Dan pada saat itu barisannya semua rata-rata menggunakan, masih saya ingat, baju pink. Kan gininya kostumnya ya, rompinya pink kalau dari Gopala. Tapi saya waktu itu pengen beda gitu. Jadi warna biru sendiri. Oh gitu? Di semua orang itu. Wow. Gitu. Udah seperti itu waktu itu. Dari kecil sudah agak sudah aneh memperlihatkan ingin tampil aja sih ya gitu ya. Oke, berarti dari TK sampai SD kemudian langsung diasah. Itu berdasarkan keinginan sendiri berarti ya untuk menekuni seni. Cuman sempat berhenti kelas 4 SD. Kenapa? Karena waktu itu di Cipta Dharma kan lagi ketat-ketat juga kita. Wah, biar bisa naik kelas juga kan. Terus pembelajarannya kan tidak gampang. Nah, dari sanalah saya coba ikut les-les belajar lagi gitu. Sehingga waktu itu cuma 2 tahun aja selesainya. Kelas menjelang kelas 4 sampai kelas 5, kelas 6 lagi saya lagi tekuni. Di kelas 6 kita udah kompetisi. Oh, saat jeda tuh ada rasa ini nggak? Rasa kosong nggak? Karena waktu itu setiap harinya memang les belajar aja. Jadi bosen. Les belajar bosen terus dan waktu belajar saya tuh suka sejarah. Gitu. Jadi kalau sejarah tuh saya suka sekali. Waktu SD itu. Jadi mencari sesuatu hal yang wah ini ternyata gini ya gitu. Saya suka. Nah itu. Jadi setelah jeda itu selesai, kelas 6 SD udah berkompetisi. Jadi dari kompetisi itu saya lebih tekun mempelajarinya. Karena ada adrenalin terpacu ya jadinya ya. Ada target kan. Pasti lihat orang, bisa juara kayak gitu ya. Dulu kalau di SD itu kan ada majalah SD. Jadi siswa-siswa berprestasi itu kan masuk dia yang apa sih Wiyata Mandala apa ya gitu kan, Lintang ya kayak gitu-gitu di koran-koran SD itu loh. Jadi dilihat di kelas itu, ini ternyata dia juara olimpiade ini olahraga, terus ada yang seni. Dari sana saya harus ada di sini. Gitu. Target awal itu dulu ya. Saya harus ada di sini. Dan akhirnya kesampaian di kelas berapa? Ada. Kelas 5 akhir saya udah ada di situ. Luar biasa. Dari sana sampai akhirnya setiap hari Senin upacara kelas 6 SD kita tuh diumumin yang juara di lapangan upacara. Iya, biasa dulu ya waktu SD gitu ya. Ya, jadi bawa piala ke sekolah kan. Ini lomba apa? Menang lomba ini, diumumin. Setiap hari Senin saya pasti bawa. Gitu. Pernah dicengin nggak sama temen? Pasti dipanggil lagi. Ya, udah biasa tuh. Maka kalau baris upacara, teman tuh udah ngerti, Gus ini biar gak baris di belakang itu kan karena telat datang atau gimana, baris di belakang upacara kita udah dipanggil sama teman, Gus gitu. Wih, keren banget. Depan, pasti tahu dia siapa akan mendapatkan penghargaan gitu. Oke, dari sana mulai akhirnya terus diasah gitu ya. Oke, nah pernah nggak ngerasa ini kan berarti kalau udah sekarang usia 97, 28, mau 28. Udah 28. Udah 28 ya, 28 berarti dari SD udah hampir 20 tahun ya menekuni dunia seni ini ya berarti betul. Ya. Di umur berapa baru menyadari kayak ini tuh aku banget nih, seni tuh ternyata aku tuh seni banget loh orangnya gitu. Umur sejarah berapa? Saya mengalami gitu transisi itu 2012. Itu yang menjadi sebuah gimana ya? Saya melihat bahwa akan ada sesuatu hal yang berubah setelah itu. Dan dari sana mulai. Karena 2012 kita tarik mundur sedikit ya. Sebelum 2012 itu saya kelas 2 SMP jadi ya 2011 kan. Nah, kelas 2 SMP
di sana itu sudah berangkat keluar Bali karena memenang festival lomba seni nasional FLS 2N kelas 2 SMP. Saya ke Makassar. Wow. Jadi waktu itu lombanya di Makassar. Nah, jadi berangkat ke Makassar pertama kali tahu luar Bali dan pertama kali tahu naik pesawat kan jadinya waktu itu. Nah, dari sana sudah mulai ternyata begini. Nah, terus ikut lomba-lomba nih, ajang seni kan didukung sama orang tua ini kan. Terutama ibu kan. Ibu saya tuh betul-betul kayak panaknya tampil gitu kan, ibu namanya ibu ya. Anaknya harus tampil mau di Banjar, mau di Puro, mau lomba, apalagi lomba. Ibu saya tuh kayak betul-betul dia tuh support banget bertaruh gitu. dia. Kayak gimana orang layaknya bunga taruhan. Jadi dia mempersiapkan yang mau dia taruhin ini betul-betul sebelum lomba, bagaimana makanannya gitu pretelan ibu saya. Jadi ketika lomba dia harus dapat pemanasan dulu gitu dia. Dan ketika lomba saya itu kalau udah waktu lomba mengalami sebuah penurunan stamina, ibu saya pasti di depan. Ngerti dia. Jadi pertama mau keluar tuh kan pasti on fire dong. Kita lomba baris itu on fire kan. Udah mau menurun stamina tuh ibu saya pasti maju dia. Dan saya lihat ibu saya lagi dah gini. Jadi itu dikasih kode sama dia bahwa itu kamu udah turun kelihatan gitu. Itu bahasanya. Sering seperti itu sampai saya lomba tuh sampai ibu bilang gini, "Gus, lomba hadiahnya HP." Oh ya, ikut saya. Dan pasti dapat hadiah itu. Gitu. "Gus, lomba hadiah meja belajar." Dapat gitu. Waktu itu. Gitu. Nah, kenapa saya bilang 2012? Karena disitulah tahun saya ditinggalkan sama ibu saya. Itu yang menjadi sebuah sejarah menjelang ujian nasional. 1 minggu sebelum ujian nasional, saya ditinggalkan sama ibu saya, meninggal. Nah terus pas ujian nasional itu kan otomatis pemikiran kita kemana-mana dong. Karena nggak ingat. Nah dari situ saya banyak dibantu sama teman-teman. Yang salah satunya adalah founder sekarang. Jadi, boleh disebut nggak namanya? Adis. Ya waktu itu yang nyata-nyata dekat sama saya dan mengikuti perjalanan saya ketika 2012 tuh namanya Adis dan Koming. Adis waktu itu yang bantu saya UN. Jadi dia SMP 9, saya SMP 2. Jadi apapun kayak istilahnya saya nggak tahu, dia bantu. Adis gitu. yang bantu. Adis yang bantu. Waktu itu banyak. Nah dari sana, dari situlah pesan terakhirnya, "Gus, SMA 3 masuk," gitu. Ibu. Ya. Padahal dukungan yang lain karena udah nari-nari kan lomba sering nih. SMP itu saya udah juara terus. Udah terus juara. Kan otomatis ranahnya ke tari dong. SMK yang jurusan tari dong. Dan itu sudah ada guiding seperti itu. Udah masuk ke tari. Ya oke udah siap. Udah oke. Kalau nggak ke Kokar ke SMK 5 kan gitu. Masuk ke tari kan ini ranahnya. Ibu terakhir bilang SMA 3 masuk. Itu terakhirnya. Dan saya berusaha biar masuk SMA 3. Padahal saya betul-betul bertolak belakang dengan itu. Karena kan lihat kan, saya nggak begitu punya kemampuan di bidang pendidikan. Terus kedisiplinan juga kurang. Karena kita juga sebagai mungkin waktu kecil dah ikut juara-juara lomba-lomba seni nggak bisa diatur orangnya gitu. Saya kan dulu kayak gitu. Jadi lihat SMA 3 kan harus diatur dong gitu. Dan loh. Zaman kita dulu masih keras. SMA gitu. 3 itu harus tes dulu. Tes dulu ya. Tes dulu, kalau lolos itu baru ada prestasinya, tambahan prestasinya baru tambahan, apa? baru bisa dapat gitu. Nggak ada yang sekarang kita masih bisa pakai. Ya ada zonasi dan ada. Dulu kan susah banget masuk ke sana, susah banget. Sampai akhirnya waktu itu prestasi tari dah yang membantu saya masuk. Jadi karena prestasi tari saya bisa dapat SMA 3. Dan ini ternyata itu kayak berkat ibu juga deh pasti. Iya, itu ingat, kan? Saya ingat banget pesan terakhirnya SMA 3 masuk Gus gitu. Ya. Masih di rumah sakit itu. Ya, jadi dari sanalah saya masuk SMA 3 dan memang betul dari SMA 3 saya berubah. Organisasi kita paham kan? Bagaimana di sana pendidikan organisasi, senioritas, junioritas, etika, karakter, itu semua kita dapat banyak kan di situ. Tidak menutup kemungkinan pendidikan SMA 3 luar biasa berpengaruh untuk saya dalam organisasi sekarang. Wow, gitu. Ya. Jadi benar-benar ternyata selain memang usaha dari Gus Eka sendiri, doa dari ibu tentunya pasti menyertai selalu, dan juga semua tahapan proses yang sudah dilalui ini yang membuat Gus Eka seperti sekarang. Ya, gitu betul. Ya.
Gila, keren banget Gus Eka. Aduh, ternyata ada titik balik di mana akhirnya Gus Eka tuh ngerasa oke, sekarang kita fokus ke sini, tetap dengan bagaimana jalur ibu inginnya Gus Eka seperti apa, dan bisa ada di sini tuh keren banget loh Gus Eka. Pasti ibu bangga di sana. Itu yang harus kamu ingat ya. Dan kalau misalnya kita lihat nih, berarti sekarang Gus Eka kan dari dulu memang ada niatan cita-cita tuh menjadi penari atau apa sih dulu waktu kecil? Dari SD. Sudah mengenal gak sih? Ya, itu masih ada buku album kan? Iya. SD. Masih ada, saya foto dan masih ada. Album saya cita-cita itu adalah menjadi orang terhebat. Itu cita-cita saya. Cita-citanya orang terhebat. Dari kecil, dari SD udah punya pemikiran orang terhebat. Poin nih artin nih. Nah kan jadi polisi, jadi dokter gitu kan. Orang terhebat gitu. Itu aja cita-cita saya. Dan sampai SMA masih saya buat itu. Orang terhebat. Orang terhebat. Jadi saya pengen jadi orang yang betul-betul hebat menurut versi saya sendiri. Bidang saya sendiri gitu. Wow, gila saya. Tapi ini menarik nih. Semakin menarik karena kita tahu jarang loh ada orang yang bisa mengetahui bakatnya sendiri, mengasahnya dan mengembangkannya. Itu jarang banget. Dan sekarang Gus Eka ada di sini membawa Naluri Manca. Nah, Naluri Manca ini beberapa mungkin udah tahu ya Naluri Manca, sering lihat gitu kan. Tapi kalau kita boleh tahu ini sebenarnya asal muasalnya Naluri Manca dan namanya kenapa sampai Naluri Manca itu apa? Oke. Jadi ini akan terkait dengan perjalanan saya juga gitu. Jadi setelah dari SMA 3 itu kita kan cinta organisasi ya. Setelah itu kan pasti kan. Nah, dari sanalah saya menjabat di tahun 2016. Itu saya jadi ketua senat fakultas. Yang saya ingat bulan Juni tanggal 9 saya jadi ketua STT. Bulan Juli saya jadi ketua senat fakultas. Agustus saya jadi ketua di salah satu komunitas seni. Jadi bidang akademik, non akademik, adat istiadat. Ketiganya saya tampung di tahun yang sama. Dan waktu itu susah banget, saya betul-betul mengatur waktu saya susah, ngatur pemikiran saya susah, buat keputusan saya juga tidak berani asal gitu. Karena itu beda bidang, beda keputusan, beda mood, beda karakter gitu. Beda orang-orangnya juga. Nah, 3 tahun dong masa jabatan. Ya, 16, 17, 18 sampai 19 terakhir. 2019 terakhir. Nah, dari sinilah mulai waktu itu ada misi budaya ke Mamuju, Sulawesi. Dengan Dinas Kebudayaan. Dan teman-teman di Denpasar itu tahu bahwa saya pemimpin di salah satu komunitas yang di luar kota Denpasar. Dan komunitasnya sangat branding gitu. Pancar Langit. Saya 4 tahun menjadi ketua di sana. Itu adalah komunitas seni juga? Seni juga. Dari situ belajar kan, menuangkan eksplorasi, coba menggunakan sistem ini, menggunakan program itu. Jadi saya mencoba banyak di situ, di pemuda apalagi. Nah, itu organisasi paling sulit kan. Nah, saya coba melatih mental saya di sana. Terus di kampus banyak kali kegiatan, harus ada ini, harus ada itu. Kadang-kadang harus ngikut dekan atau pembimbing kan gitu. 2019 akhir, di sanalah bisa nggak di Denpasar kamu buat. Nah, gitulah akhirnya. Yang saya ajak di Mamuju itu kebetulan Adis ada di sana juga, dan beberapa teman-teman saya juga ada di sana. Itu saya ajak bicara pertama, dan ada juga teman saya yang ada di luar, Koming dari Jogja, itu yang saya ajak TK. Wow, langgeng sekali pertemanannya ya. Koming ini dari TK. Dulu dia baju pink itu, saya baju biru, tapi dia baris di samping saya. Dari TK saya kelas, di depannya pasti dia. Wow. Jadi kalau tambah-tambahan, kan tukar saling periksa. Saya periksa punya dia memeriksa punya saya. Gitu. Wow, sahabat sejati banget ya. Dari kecil, dari TK, SD, SMP, sampai sekarang. SMA angkatan 37 dia. Lah? Ya. Gitu. Saya 36, dia 37. Dia ketua Bangken setelah saya juga. Itu jadi saya kasih dia kesempatan langsung. Iya. Sampai akhirnya ketemu sama Adis dan Koming dan beberapa teman-teman juga, beberapa dulu kan berlima juga kan Naluri Manca kan. Sekarang yang konsisten dan komitmen kita bertiga ya. Sama Adis sama Koming ini yang memang founder ya, ngomongin founder ya. Kalau sekarang kan udah banyak kita di Naluri Manca, tapi ngomongin sebagai otaknya nih yang saya ajak dari kecil ternyata. Ini yang membantu saya SMP, ini yang saya ajak TK. Wow. Mereka ada di perjalanan kehidupan saya. Gitu. Naluri itu intuisi. Naluri itu hati. Itu bukan hanya sekedar pikiran, itu bukan hanya sekedar niatan belaka, tapi naluri itu adalah sebuah dorongan hati.
Manca itu bukan hanya sekedar bahasanya angka 5, tidak. Tetapi manca itu prinsip gitu. Pondasi. Apa yang kita tidak kenal secara spiritualitas Bali yang mengandung unsur 5. Panca Mahabhuta dan lain sebagainya. Itu kan tatanan keseimbangan. Nah, dalam berkesenian itu juga harus keseimbangan gitu. Dari penggaliannya. Pernah nggak kita menggali sesuatu hal yang sudah tertanam di Bali? Banyak loh. Nah, pernah nggak kita, pelestarian, sudahkah kita konsisten dalam melestarikan apa yang sudah ada? Pemanfaatan, sudahkah kita memanfaatkan apa yang sudah kita lestarikan untuk menciptakan sesuatu hal yang baru atau yang bisa menjadi tradisi di 50 atau 30 tahun ke depan. Yang selanjutnya ada pengembangan dari apa yang sudah kita manfaatkan, sudah nggak kita kembangkan, think locally, act globally, berpijak dari kearifan lokal untuk menyesuaikan dengan zaman atau perkembangan zaman. Setelah itu akan muncul pembaruan. Ini akan menjadi budaya baru untuk generasi mendatang. Wow. Gitu. Jadi benar-benar dipikirkan banget ya. Ya. Ketika membuat nama pun sebegitunya. Ya, betul. Oke, berarti dari 3 orang yang saling mencintai seni ini akhirnya membuat satu komunitas. Ya. Pernah kebayang nggak sih komunitas ini akan sebesar ini sekarang? Nah, sudah pasti tidak ya. Jadi kita tidak pernah terbayangkan bahwa naluri manca tuh akan ada di titik seperti ini. Itu benar-benar tidak sampai kita terbayang hal itu. Hanya saja kita menjalankan secara 5 hal. Prinsip juga kerja keras, kerja cerdas, kerja lugas, totalitas, dan tulus ikhlas. Ini aja yang kita jalanin selama tahun 2021 sampai sekarang. Umur naluri manca 5 tahun, 2025. Terus ini aja, gak pernah kita ganti-ganti. Kerja keras, apapun kerjaannya fisik dong, korban waktu, korban tenaga, pikiran. Kerja cerdas, apapun masalahnya kita terus berpikir gimana nih karyanya sekarang. Masa segini aja, apa yang kita bisa lagi lakukan. Yang paling susah selain kerja keras sama cerdas nih, udah berani nggak lugas. Nyari orang berani ini susah. Karena keberanian ini manajemen resiko. Contoh nih, berani nggak kamu mendobrak satu hal ini? Naluri manca nih untuk membawa ke era modern, bisa diterima nggak sama masyarakat semua? Kan kita belum tahu di awal itu. Sekarang oke, semarak dia. Menjadi popularitas, menjadi sebuah brand, menjadi sebuah barometer. Tapi dulu ketika awalnya berani nggak gitu? Bergerak di mana orang susah bergerak. 2020, 2021 kita pasca Covid ya. Orang nggak bergerak, tapi kita udah buat pertunjukan secara daring gitu. Waktu itu. Terus udah total nggak kita? Sekalinya bergerak ya jangan setengah-setengah. Total itu kontinuitas. Apa yang dilahirkan hidup lagi. Masih hidup nggak, apa yang dilahirkan setelah itu, setelah dipakai mati langsung, nggak kayak gitu. Iya benar. Nah hasilnya tulus ikhlas, apapun yang kita lakukan itu pasti direspon. Berarti goal awalnya ketika membuat ini tuh apa dulu? Pertama saya itu berpikir bahwa seni ini bukan tentang hiburan. Bukan. Seni ini statis. Seni ini ngomongin budaya. Dia akan terus bergerak, dia akan terus hidup. Dan saya ingin meyakini bahwa seni akan menjadi sebuah industri atau ekosistem yang berbasis budaya. Contoh, ije masuk kalau dia apa Gus? Penari, pongon ngali gaya ben pidan pernah mendengar hal itu nggak? Ya. Kelahiran kita kan kena hal-hal seperti itu. Benar. Nah, dia ngalih seni di nyanan kewa ngalih kene. Pernah kan pasti sering mendengar itu kan? Iya. Saya ingin membantah itu semua. Gitu. Dan saya buktikan sekarang. Memang benar. Dari seni anak umur SMP saya bisa ajak dia untuk tahu luar Bali karena itu. Dari seni mengenal hal yang baru gitu kan. Tidak selamanya ya namanya stigma masyarakat ya. Bisa gitu. Dilihat gitu kan kayak dan itu pasti menjadi tantangan awal dong ketika Gus Eka dan juga teman-teman membuat naluri manca. Tantangan-tantangan seperti orang-orang yang kayak yakin nggak bisa, emang yakin mau apa gitu kan. Sama kayak kita membangun bisnis baru namanya. Karena ngomongin seni itu kan ada yang sifatnya ngayah, ada yang mayah, ada yang membayah gitu loh. Iya kan? Yang ngayah tuh memang ada porsinya untuk sosial. Yang mayah itu kita membayar sesuatu untuk menggali secara knowledge, pemikiran atau pengetahuan baru. Kan harus bayar kita untuk dapat sesuatu hal kan gitu. Nah, buat workshop bayar ini bayar itu untuk ngajarin kita gitu. Yang membayar ini. Nah, di sini manajemen tata kelola industri kreatifnya udah paham betul. Inilah yang saya terapkan, ini yang saya pelajarin. Bagaimana membuat sebuah tata kelola manajemen pribadi atau sendiri sama teman-teman yang sesuai dengan SOP-nya gaya naluri manca.
Sehingga industri ini betul-betul memberikan ekosistem berbasis budaya. Value-nya tinggi sekali. Gitu. Sampai sekarang Naluri Manca branding, nih teman-teman pada nggak ada di Bali, udah ada kerja di Surabaya, di Jakarta, mereka event keluar-keluar. Yang di Bali cuma saya sendiri, Adis Koming di Surabaya. Wow. Agustus ini nggak ada orang. Nah, besok saya ke Jakarta sama Kementerian Ekonomi Kreatif gitu. Besok pagi berangkat gitu. Wow, ini kejar-kejaran banget ya. Kita todong waktunya untuk kesini. Makasih loh Gus. Jadi kayak gitu. Itu yang dilalui ternyata ya, susahnya awalnya seperti apa, stigma-stigma yang harus didobrak, kurang lebih seperti itu ya. Nah, kalau kita flashback sedikit nih Gus, ingat nggak pertama kali karya yang kalian ciptakan itu apa? Oke, kalau ngomongin karya pribadi, saya tuh menggarap kan sudah dari 2000, ya mungkin pernah nggak dengar dulu kita ada gelar budaya di angkatan tuh. Gelar budaya. Angkatan saya pertama kayaknya di SMA 3 tuh. SMA 3. Ya, pementasan lomba gelar budaya, setiap angkatan buat pertunjukan. Oh, kayaknya tahu yang angkatan saya pertama. Itu karya kalau berkarya saya udah buatnya dari SMA ya. Dari SMA saya udah berkarya dan sampai kemarin tuh buat pegelaran budaya, itu pegelaran Puputan Bandung yang melibatkan satu angkatan. Jadi saya garap sama satu angkatan saya semua. Nah, setelah itu kita mulai lagi bergerak dan kuliah saya banyak sekali menggarap beberapa karya-karya. Banyak sekali dan itu tahapan eksplorasi sampai akhirnya di Naluri Manca ini menggali sebuah apa sih yang menjadi brand atau popularity kita dalam membuat sebuah produk kan itu ya. Jadi originalitas, icon kan gitu. Nah, itu mulai lahirnya dari pola-pola koreografi yang kita ciptakan 2020 sampai 2022 dan di Indonesia Got Talent itulah yang menjadi booming pertama. Di ajang Indonesia Got Talent itu. Jadi orang nggak nyangka bahwa itu Bali gitu. Karena modernisasinya cukup tinggi gitu. Itu gimana sih caranya kamu untuk yang menjadikan satu nafas ya? Maksudnya Bali, modernisasi, kontemporer itu kan hal-hal sebenarnya yang berbeda-beda tapi jadi satu. Dan di Naluri Manca dihadirkan itu semua? Dihadirkan semua. Jadi pondasi secara prinsip ya tadi kita mengutip bahasa think locally act globally itu. Jadi secara prinsip itu saya tetap berpijak dari yang namanya kearifan lokal. Baik secara story, baik secara pola-pola koreografi, baik secara visual atau sajian alur. Itu tetap berpijak dari kearifan lokal Bali atau gaya-gaya Bali gitu. Hanya saja pembalutan dan pengemasan ini saya tetap berpijak dari gaya-gaya modern. Semuanya hampir rata-rata saya masukin. Jadi coba kalau memungkinkan nggak kalau kita kolaborasi sama. Makanya saya tuh suka multidisipliner, suka banget. Jadi lintas disiplin saya suka. Kalau tari ini digabung sama seni rupa jadi apa sih? Kalau tari ini digabung sama motor jadi apa sih? Gitu. Ternyata jadi bisa gitu. Ya? Bisa. Jadi kalau tari ini digabung sama paskib jadi apa sih? Wow. Gitu. Sedangkan saya melihat di Indonesia Got Talent bahwa apa pemikiran saya tuh belum ada apanya. Mereka di sana tuh udah berpikir lebih jauh dari saya. Jadi benar-benar ketika mengikuti ajang-ajang yang apalagi sudah nasional itu ya semakin terbuka lagi ya. Berarti kalau Naluri Manca kalau boleh dihitung nih berapa ajang nasional yang udah diikuti terutama untuk yang masuk sampai stasiun-stasiun televisi itu? Itu udah ada sampai kurang lebih 5 atau 6 ya. 5 atau 6? Ya, yang kemarin kita dapat The Ultimate Golden Buzzer juga Indonesia Got Talent dan itu sudah sempat di konfirmasi dengan Got Talent Global. Wow. Nah, kalau dilihat itu di YouTube ada Got Talent Global. Itu semua yang bagus-bagus rata-rata ada di masing-masing di Amerika Got Talent, Britian Got Talent, Asia Got Talent, Indonesia Got Talent dan lain-lain sebagainya kan ada yang mereka mencari-cari dong. Iya. Nah itu karya kita yang masuk di Got Talent Global itu juga. Wow, luar biasa. Itu yang menurut saya, ini susah loh masuk ke. Berarti mereka kan lihat dong. Iya. Nah, mereka mencari dong ini gitu. Mereka harus nonton dulu, menikmati dulu kan, baru. Nah, berarti dari beberapa yang ikut itu, sekarang kalau Ade boleh tahu nih ya, Gus Eka paling terkesan, paling terkenang itu di ajang yang mana untuk Naluri Manca? Oke, kalau yang paling terkesan dan yang menjadi kini saya itu adalah 2024 di Amazing Dance ya. Kenapa? Karena di sana saya belajar apa itu sesuatu yang tidak pernah diharapkan, tidak pernah dia ingin untuk datang, tidak pernah menjadi doa, itu disebut dengan kegagalan. Tapi 2024 saya berterima kasih dengan kegagalan itu.
Kenapa? Coba Karena diceritain. 2022 saya gagal, Heeh, tidak bisa menjadi pemenang dalam ajang-ajang seperti itu. oke. 2023 udah ada Ultimate Golden Buzzer tapi Heeh, tidak menang di oke. finalnya. Heeh. Gagal juga. Hmm, Terus di ajang-ajang kompetisi yang lain juga sama. Tapi kegagalan itu menguji konsisten saya. oke. 2024 ikut lagi, sudah ketiga kalinya loh ini. Heeh. Ikut lagi ajang yang terakhir ini. 22 enggak sih terakhir, maksudnya 2024-nya Ada lagi, ikut lagi. ikut lagi. Mentargetkan juara nggak waktu itu? Eh, kayak masih 50-50 karena Ya, oke. ini ajangnya susah gitu. Ah, Kalau Indonesia Got Talent yang kita lawan masih kayak magician, musik. Eh, tidak semua penari. tidak semua penari. Iya. Mungkin masih ada pertimbangan ya. Tapi amazing dance yang kita lawan tuh hip hop. Terus Oke. banyak jenis-jenis dance yang memang mereka kuasai bidang mereka. Otomatis pasti bagus dong kalau mereka nguasain bidang mereka. Kalau kita etnik modern, jadi etniknya Bali, modernnya ada gitu. Hmm. Di sanalah saya mulai melihat dan belajar bagaimana pola-pola penggarapan dari provinsi lain gitu. Hmm. Apalagi beda genre ya. Ngomongin hip hop kan orang kuat-kuat banget ya. Iya, iya. Tekniknya bagus-bagus sekali gitu. Nah, dari sanalah Amazing Dance Indonesia itu ternyata kita menang. Wow, Menjadi ini ya. the winner-nya. Iya, iya. Jadi iya, pemenangnya. Dan dari sana bahwa saya terbantahkan semua bahwa Bali itu bisa loh. Bali tuh bisa gitu ya, dengan keunikan kita. Bukan berarti, mungkin kan orang-orang tuh awamnya adalah dengan dance-dance yang biasa mereka lihat gitu kan. Padahal dengan budaya kita sendiri kalau bisa digarap lebih lagi, Bisa pasti jadi bisa. tren. Iya bener kan. Ini nih hebatnya teman-teman Gus Eka dan juga Naluri Manca yang juga ternyata masuk ke Muri ya, bener ya? Ya, Masuk itu- rekor Muri ya. Itu juga menjadi gongnya. Aha. Setelah Muri dulu, rekor Muri kita buat pertunjukan Perang Puputan Badung di lokasinya. Di Puputan Badung langsung. Dengan mengangkat hal yang lebih teatrikal. Dan menjadi poin dalam rekor Muri adalah multidisipliner. Karena berkolaborasi dengan berbagai genre. Dan melibatkan orang banyak waktu itu. Sampai 3.000 kalau tidak salah itu. Wow, banyak Jumlahnya banget ya. besar sekali itu. Orang yang terlibat itu besar sekali di sana. Nah, dapat rekor Muri bulan September. Setelah itu Novembernya menang Amazing Dance. Wah, Gitu. itu berarti ibaratnya Dempet ya waktu itu. pemanasannya tuh di mengambil rekor muri itu Iya. ya. Terus finalnya di Amazing Dance. Wah, keren banget. Aduh, saya yang merinding loh ini. Saya yang merinding karena luar biasa banget pencapaian-pencapaiannya. Tapi kalau kita mau tahu nih, sekarang dari betapa banyaknya multidisipliner yang memang digarap gitu kan. Sekarang on progressnya apa aja Naluri Manca? Kalau sekarang dari saya sendiri sebagai founder enggak lagi berbicara soal hanya sebatas karya. Oke. Tapi yang saya pikir adalah apa industri yang harus saya bangun lagi. Gitu. Oh. Jadi contoh yang berkaitan. Nah, tadi prinsipnya itu orange economic. Ya, orange economic dan bagaimana kita membuat sebuah ekosistem yang betul-betul berbasis budaya yang bisa betul-betul untuk memberikan keberlangsungan gitu. Nah, contohnya nih saya fokus ke kekaryaan atau industri kreatifnya dalam bentuk entertainment. Nah, terus saya sekarang fokus ke akademinya gimana. Jadi nggak bisa kita fokus hanya ke buat karya atau bermain di event aja. Cuma untuk pendidikannya gimana, buat generasinya gimana, buat bibitnya gimana. Nah, itu makanya saya fokus ke akademi sekarang. Terus saya fokus juga buat yang namanya, jadi di Naluri Manca tuh ada selain akademi, terus ada unit di industri kreatif di entertain. Nah, terus ada F&B juga. Wow. Di sana langsung. Bener-bener lompat ke F&B juga sekarang ya. Lompat ke F&B juga. Terus lagi ya sama ada merchandise. Sekarang sudah masuk ke fashion mulai. Wow. Industri kreatif sekali ya. Ya. Sama konten kreator juga udah mau masuk ke ranah itu juga. Oke. Jadi karena di pikiran saya bisa nggak algoritmanya nanti 5 tahun ke depan orang luar negeri nggak usah repot-repot datang ke Bali atau kitanya nggak dapat kesempatan ke luar negeri. Jadi di kalimat saya tuh ada gini, ketika kesempatan tuh tidak ada, saya yang akan menciptakan itu. Oh, Gitu. great. Jadi yang ada di pikiran saya akan buat sebuah pertunjukan yang berbasis digital, yang dimana orang tuh dari semua luar negeri itu bisa mengakses itu. Jadi kitanya nggak ada ke luar negeri, merekanya bisa dapat channel dari itu. Gitu. Jadi buat kayak
performing show yang betul-betul eksklusif yang bisa mereka tonton lewat digital. Dan saya rasa 5 tahun akan seperti itu. Wow, jauh sekali pemikiran yang sudah tercipta ya. Iya. Tapi ini yang menarik ternyata dari seni pun kalau kita memang mau fokus, kita mau tekuni dan konsisten, pasti akan ada hasilnya gitu ya Gus Eka ya. Betul. Dan sekarang kalau kita lihat nih perkembangan seni tradisi modern yang ada saat ini, apa sih yang kamu lihat? Oke. Sebenarnya ini kan menjadi sebuah tantangan kita ya, saya terutama di Naluri Manca, karena membuat sebuah algoritma yang dimana tradisi itu mulai ada pengemasan modernisasi, kan sudah pasti ada setiap langkah ada manajemen risikonya kan. Ketakutan kita kan nanti generasi mendatang tuh nggak worth dia untuk mau pelajari yang tradisi, dia memilih untuk ini kok keren ya gitu, dia memilih untuk yang modernisasi. Hanya saja saya coba menggali lagi bagaimana caranya mengemas untuk tradisi itu biar bisa tetap eksis, karena kalau tradisinya nggak kuat, mereka nggak akan pernah bisa lompat ke hal yang modern. Itu sudah pasti masalahnya. Kan kita udah menerapkan hal itu dengan anak-anak. Nah, solusinya dari apa yang kita buat di sini, kita harus mengenal yang mana sakral, yang mana propan gitu, yang mana memang betul-betul tidak bisa diutak-atik. Dia udah nggak ngomongin angka lagi, dia udah ngomongin value di sini. Yang sakral atau yang bahasanya klasik atau bahasanya Bali kental, Bali banget. Dan terus yang mana memang untuk propan. Yang mulai ada kancah modernisasi. Dan ini tadi bahasa yang menjadi prinsip saya itu adalah ini kita bisa kaitkan, ini kan sebenarnya bisa bertempur dengan globalisasi nih. Arus perkembangan zaman nggak bisa kita melawan arus kan. Arus tuh kita harus ikuti dia. Kita harus betul-betul melihat arahnya bakal kemana gitu. Sama kayak kita melihat pasar global, itu kan arusnya nggak bisa dilawan gitu. Iya benar. Nah ini juga sama, zaman akan begitu. Maka dari itu kita memilih untuk beradaptasi daripada ditinggalkan. Nah kita beradaptasi, tapi dari apa yang kita buat secara modernisasi itu tidak lupa bahwa apa yang menjadi karya yang dilahirkan dari apa yang kita ciptakan di Naluri Manca, jangan bicara hanya sebatas tontonan, tetapi tuntunan. Gitu. Setiap hasil pertunjukan itu mengandung unsur-unsur yang bisa jadi bahan edukasi. Kedepannya orang belajar akan seperti itu. Harusnya seperti itu ya. Karena tidak sekedar memainkan saja, berperan saja, tapi gimana ke depannya. Ya, betul. Itu kan. Nah, kalau kita lihat nih kan sekarang banyak sebenarnya orang-orang yang berpikiran, mending aku ikut tari ini aja deh, ini aja. Kadang seperti yang Gus Eka bilang ya, takutnya kan ke depannya malah meninggalkan apa yang menjadi nilai budaya kita sendiri. Betul. Dan sekarang pun sepertinya banyak orang yang mau mulai tapi kayak takut gagal. Ya. Gimana merespon itu supaya para pendengar kita nih, para penonton kita nih yang awalnya mau maju ke depan biar maju terus nih, jangan sampai ada ketakutan. Jadi kalau di Naluri Manca tuh ada, kalau saya tuh program SDM ya kan, di bidang manajemennya ada memang membidangi SDM. Nah saya punya program namanya Quality Manpower gitu. Jadi keeping touch itu kami lakukan secara intens gitu. Keeping touch tuh saya sering lakukan sama mereka, yang mana anak-anak menjadi kader itu sering saya ajak bicara lebih intens sama mereka. Karena dari kader, lahirnya kader, setelah kader saya duplikasikan. Apa yang saya lakukan, saya menduplikasikan ke mereka. Mereka mengikuti dong. Setelah mereka mengikuti, saya delegasikan, mulai melepas dan memberikan tanggung jawab sama mereka. Gitu. Dan itu dari sejak dini. Sehingga dorongan-dorongan ketakutan itu mulai hilang. Karena di Naluri Manca itu yang saya bilang sama mereka, kamu jangan musuh sama ketakutan, tapi kamu berteman sama dia. Bertemanlah dengan ketakutan sehingga kamu akan tahu kapan memang layaknya dia harus muncul gitu. Kalau kamu berteman sama rasa takut, maka kamu bisa mengendalikan itu. Nah itu poinnya. Karena di Naluri Manca juga saya selalu menanamkan 3 hal yang paling intrinsik ya. Itu ada komitmen, konsisten, dan konsekuen. Itu kunci kesuksesan. 3C namanya. Komitmen nggak dengan hal itu. Konsisten udah nggak kamu lakukan. Besok sudah, kemarin udah nggak. Yang gitu-gitu. Konsekuen, kamu tahu nggak nanti bagaimana konsekuensinya dan lain sebagainya. Dan yang terkait dengan hal 3C itu tadi, bahwa sesungguhnya seperti yang saya sampaikan, setiap potensi orang itu sama. Dan saya sudah membuktikan itu teman-teman. Ada 10 orang. Saya tidak percaya dengan 7 orang akan jadi. Yang saya percaya 3 orang aja. Kenapa gitu?
Karena saya lihat secara nyata potensinya. Oh ini orang agak malu-malu, ini orang agak ragu-ragu, oh ini orang agak santai, oh ini orang nggak gini kayaknya, ini orang biasa aja. Oh ini 3 ini jadi. Saya sudah pernah mengklaim itu. Dan yakin bahwa 3 itu aja yang jadi. Terus buktinya apa? Ke-10-nya jadi. Dan malah hal orang yang saya lihat akan jadi itu, oh ternyata yang nggak saya pandang nih kemampuannya gila banget. Jauh di atas ekspektasi. Bener, don't judge by the cover. Jangan insecure tapi bersyukur. Wow, Gitu. ya benar ya. Iya kan? Itu yang saya alami di Naluri Manca. Maka dari itu saya udah stop. Saya nggak lagi untuk memandang orang. Dan saya lebih ke melihat secara gimana sih karakter dia. Nah, potensi itu bisa digali ketika pawangnya itu tepat menggali gitu. Oke. Gitu. Makanya manusia itu makhluk yang sosial kan. Kita butuh pendamping seperti layaknya korek api itu ketika dia mati nggak bisa hidup, apinya hanya gas saja. Ada api yang bisa memandu dia untuk dia lebih cerah, lebih tahu arahnya dia kemana. Gitu. Itu udah guru. Dia digugu dan ditiru. Dia bisa mengarahkan anak-anaknya. Itu yang saya pelajari gitu. Itulah yang harusnya menjadi pandangan lagi untuk anak-anak yang memang mau berkarya. Untuk ya jadikan ketakutan itu sebagai teman gitu ya. Manajemen ketakutan itu menjadi satu keberanian. Bukan yang malah takut nih udah gak usah atau ini gitu ya. Betul. Dan yang menarik ternyata di Naluri Manca juga kan sekarang sudah semakin berkembang. Anggotanya sudah ada banyak sekali. Sekarang terakhir ada berapa berarti? Yang Manca Next Gen yang terbaru bulan Agustus ini sudah terdata di angka 210 yang baru tahun ini aja. Kalau di internal kita ada barangkali 150 gitu. 350 anggota berarti kurang lebih gitu ya. Rentan umur SMP sampai SMA. Kuliah saya belum ada nyari selalu sih. Kalau kuliah itu memang dia dari sendiri-sendirinya oke gitu. Tapi kalau ngajain atau maksa enggak gitu. Karena saya sudah lihat beda usia, beda pemikiran dia. SMP dia harus di-guide. Kalau SMA dia labil betul. Tapi fase labil SMA ini sebenarnya fase yang sangat bagus untuk diarahkan. Sekalinya dia suka A, itu dikejar terus sama dia. Karena orang ambis itu SMA. Ya benar. Jiwa mudanya tuh lagi kenceng-kencengnya kalau SMA gitu ya. Nah sekarang berarti ketika teman-teman nih ada yang mau join ke Naluri Manca, bisa nggak? Bisa banget. Ada syarat tertentu nggak? Ada. Jadi kami ada sebelum masuk ke Naluri Manca tuh mereka ada tahapan kurang lebih kayak orang cari kerja gitu. Secara tidak langsung mereka interview, mereka tes bakat. Ada itu? Ada itu. Kenapa? Itu untuk melihat secara psikologi orang ini kemana. Oke. Saya pernah baca loh. Seorang HRD dari luar negeri ya. Saya baca bukunya. The Power of Principles gitu loh. Mempengaruhi orang tuh gimana. Bukan bahasa mempengaruhi dia, tapi membaca dia dalam hitungan detik. Kemana nih orang. Nah, jadi dia tuh mempertanyakan bukan soal kamu tamatan apa, prestasi pengalaman kerja kamu apa dan lain sebagainya. Bukan itu yang ditanya. Biasa bangun jam berapa? Terus ketika bangun ngapain di rumah? Akhirnya dia, oh ya saya gini pak, saya gitu. Singkat cerita, dia mengulik dong kepribadiannya dia. Oh ya benar. Sehingga dia bercerita dong secara intuisi secara tidak langsung. Saya tuh gini loh pak. Saya tuh gini. Jadi si HRD itu tahu bahwa oh orang ini arahnya ke sini. Sebelum dia bilang iya kamu masuk, dia sudah tahu kamu akan jadi ini. Oke. Jadi bukan soal cepat, tapi tepat dan akurat. Itulah prinsip saya sekarang di Naluri Manca. Makanya perlu ada interview dulu. Perkenalan sama mereka seperti apa, bakatnya juga. Bakatnya gimana, apa yang dia suka, apa yang dia tidak suka. Dan itu waktunya 6 bulan baru dia keterima. Berarti ada kemungkinan teman-teman yang memang mungkin belum sepenuhnya mau 100% untuk joinan itu untuk yang namanya bisa masuk ke Naluri Manca. Ya, belum tentu. Belum tentu ya. Dan itulah yang kerennya lagi, tidak semuanya ranah yang akademi tari atau anak tari, tidak. Bahkan ada yang dari Naluri Manca sekarang kan ada yang kedokteran psikologi, teknik sipil gitu. Banyak ya ternyata. Banyak ya, dari... apalagi akuntansi manajemen tuh banyak sekali. Oke, kayaknya mereka mencari satu ininya, kesibukannya adalah mengasah skill mereka juga itu ya. Karena refleksi mungkin ya.
refleksi untuk di kampus tuh udah belajar ini banget. Di naluri manca dia diajak berkegiatan, dia diajak berseni-senian, itu kan menjadi sebuah bahan referensi mereka gitu. Kegiatan rutinnya naluri manca apa aja sih kalau kita boleh tahu? Kita ada pelatihan rutin. Seminggu berapa kali? Setiap hari. Setiap hari? Setiap hari. Oke. Lokasi di mana? Lokasi ya sekarang di Panjar studio kita. Itu baru bulan April kita melaspas kemarin. Oke. Baru jadi ya, jadi kita latihannya setiap hari, latihan rutin. Terus kita ada weekly untuk brainstorming. Kita ada per bulannya kita rapat setiap awal bulan. Sekaligus kita evaluasi. Kuartal beda lagi event programnya setiap 3 bulan sekali. Terus semesteran dan tahunan. Itu pertunjukannya berarti setiap berapa kali dalam setahun? Dalam sebulan itu bisa, kalau kemarin paling kerennya sih sebulan 30 hari pertunjukan bisa ada 42 kali. Oh lewat ya, kalendernya 30 nggak sampai 42 ya. Luar biasa loh naluri manca ini. Berarti memang terus ada beberapa event yang memang diikuti seperti itu ya. Menarik. Nah kalau misalnya teman-teman nih sobat podcast kita nih yang mau ikutan ke naluri manca, mereka harus kemana menghubungi teman-teman? Jadi itu ada informasinya di bio di Instagram naluri manca. Itu teman-teman bisa mengikuti informasinya di Instagram naluri manca, yaitu Manca Next Generation untuk tahun sekarang. Itu penutupannya di tanggal 17 Agustus ini. Tetapi mungkin teman-teman bisa cek informasinya lebih lanjut karena itu akan berjalan kegiatan mulai dari tanggal 23 Agustus. Oke, berarti dicek berkala aja di Instagram gitu ya biar tahu gitu kan. Nah, sekarang kalau boleh nih kita menghayal ke depannya gitu ya Gus Eka ya. Kita kan nggak pernah tahu ya. Maksudnya di saat-saat kapan nih kita akan meninggalkan dunia ini. Ya, setuju. Setuju banget. Ya kan kita nggak pernah tahu kapan kita membuka mata lagi dan masih bisa bernafas gitu kan. Tapi kalau boleh satu hal karya yang pingin banget kamu buat sebelum tidak bisa melakukan apa-apa lagi. Karya seperti apa? Kalau saya, kalau ngomongin soal kekaryaan ya, yang saya ingin angkat adalah emansipasi perempuan. Oke. Insan Budi Utama. Ibu. Nah, itu yang saya ingin angkat. Wow, Insan Budi Utama Ibu. Pasti ini spesial banget buat ibu ya. Iya, karena gini, bukan ngomongin sunar skala atau cahaya nyata yang kita bisa lihat, ibu itu adalah harapan ya, kan gitu. Kita dilahirkan dari seorang ibu, kita pun kembali juga ke ibu kan, ke Ibu Pertiwi, Ibu Pertiwi, terus Segara juga kan. Nah, terus alam semesta ini juga sebagai ibu semesta. Nah, dari sana saya lihat bahwa ternyata tujuan hidup itu selain kita memang dilahirkan menjadi sebuah kebahagiaan, terus kematian itu juga ternyata kebahagiaan loh. Karena kan di situ kita akan kembali lagi dan kita akan bisa melihat apa yang telah kita lakukan gitu. Karmanya akan ada di situ. Nah, jadi kalau bisa buat karya itu ya itu yang saya ingin akan buat pastinya. Karena rata-rata membangun jenis karya saya cenderung mengajak perempuan. Bahkan sampai saat ini cenderung sekali untuk mengangkat yang namanya sakti ya. Sakti itu kan perempuan. Berarti itulah yang ingin kamu buat gitu ya. Nah, kalau untuk naluri mancanya, goals terbesar, event terbesar yang ingin dicapai apa? Saya ada 5 cita-cita, our dream. Yang pertama, pengen punya studio sendiri. Udah kan? Udah. Oke, terus? Yang kedua, saya pengen bangun sekolah. Sekolah seni. Sekolah seni berbasis manajemen profesional. Jadi yang diajarkan bukan soal tari, tapi yang diajarkan soal kamu bagaimana memanage potensimu. Biar jadi value. Gitu. Terus yang ketiga, saya ingin setelah sekolah, yang ketiga saya bisa ingin ekspansi. Nggak cuma di Bali. Ya, nasional maupun internasional. Jadi naluri ini bermanca negara. Wow. Gitu. Langsung benar-benar ke depan banget ya. Itu yang ketiga. Yang keempat? Destinasi pariwisata. Apa itu? Saya ingin bangun destinasi pariwisata. Jadi biar betul-betul Bali orang datang ke sini melalui mereka ke sini untuk apa? Hiburan kan? Liburan atau hiburan kan? Dan mereka akan datang ke tempat saya, di sana dia akan lebih paham WNA itu, bahwa di Bali itu tidak boleh loh kamu sembarangan itu sebenarnya. Maka tadi saya bilang tagline-nya adalah tontonan, bukan hanya sekedar tontonan tapi tuntunan. Mereka dari nonton bahwa ternyata Bali itu gini loh. Kalau saya melakukan itu di sini berarti saya kayak gini loh.
Itu. Jadi destinasi itu yang saya ingin bangun, apalagi ada tradisi dan modernnya. Oke, terakhir apa yang mau dibangun? Terakhir, apa yang saya bangun itu bermanfaat untuk masyarakat. Gajah mati meninggalkan gading yang tak letak, saya mati pun meninggalkan nama. Oke, luar biasa sekali. Merinding dari tadi, saya merinding. Taksunya tuh keluar sekali ya. Tapi ini Gus Eka terakhir ya Gus Eka. Ini kan pasti akan ditonton. Dahsyat. Pokoknya bangken dongkang dut pokoknya. Gus Eka, ini kan pasti akan ditonton oleh, namanya juga dunia digital sekarang ya. Beberapa tahun ke depan itu pasti masih bisa ditonton. Ya, betul. Apa yang ingin kamu berikan pesan-pesan kepada penonton kita sekarang yang bisa mereka kenang dan jadikan semangat serta motivasi? Oke. Kita ngomongin soal 3. Pertama, kita bicara soal generasi, yang kedua kita bicara soal budaya, terus yang ketiga adalah kita bicara soal cita-cita atau mimpi ya, mimpi seseorang. Pertama itu ngomongin generasi. Menjadi sebuah anak muda, gitu transisi, generasi muda itu adalah harapan. Generasi muda itu adalah power dan prinsip dan menjadi pondasi kita ke depannya. Bukan bicara soal Bali saja, tapi bangsa ini. Itu. Saya sebagai pemenang pemuda pelopor tahun ini pun saya banyak belajar dari itu. Kepemudaan itu bukan soal tentang pergerakan saja, tetapi knowledge. Pengetahuan kita akan mempengaruhi perubahan yang sangat besar. Nah, seperti yang menjadi opening saya tadi, setiap masa itu ada orangnya, setiap orang itu memiliki masanya. Dan masa itu akan datang secara terus-menerus. Ketika kita mengasah 3 hal tadi. Pertama, jenana Raja Karmo, pikiran kita, perilaku kita, dan etika kita. Banyak orang pintar tapi tidak beretik, itu tidak akan pernah jadi apa. Gitu. Banyak orang yang tidak pintar atau tidak memiliki kemampuan khusus, tapi dia beretik, dia akan bisa punya value. Itu yang paling penting. Makanya etika di atas segalanya. Itu yang menjadi prinsip kita di Naluri Manca. Kedua, bicara soal budaya. Budaya itu sesuatu hal yang statis, terus bergerak. Karena budaya tidak akan pernah mati, terhenti dalam situasi dan kondisi apapun. Tetapi budaya akan mati ketika kita berhenti berbudaya. Jadi tolong bicara soal budaya itu keberlangsungan, bicara soal seni itu adalah salah satu insan budaya yang perlu kita bukan sekedar jaga, tapi bagaimana kita mengenalnya, bagaimana kita mencintainya. Sebelum melakukan atau sebelum menjadi pelaku seni itu kita mengenalkan saja kepada anak-anak itu sudah sangat baik sekali gitu. Ngomongin soal Bali, apa yang kita bisa jaga? Ya kan, kekayaan kita kan salah satunya adalah budaya. Nah, ini yang menjadi sebuah insan sangat penting sekali sebagai orang Bali untuk menjaga ini supaya Bali lebih dikenal bahwa budaya itu tidak main-main di Bali. Bukan hanya budaya secara fisik, metafisik, dan orangnya pun juga punya kekasan dalam etika bagaimana orang Bali itu kan budaya. Budaya orang Bali kayak gitu, dan itu yang menurut orang luar itu hebat. Orang-orang Bali ramah banget, itu udah budaya. Itu yang harus dijaga. Jangan sampai orang Bali ampah lagi gitu. Kitanya harus jaga. Itu ngomong soal budaya. Terus yang ketiga ngomong soal harapan kan. Harapan itu cuma ada dalam satu hal yang menurut saya. Mimpi adalah apa yang kita pikirkan, dan apa yang kita pikirkan itu menjadi sebuah power. Ya, maka yang paling power menurut saya itu adalah apa yang kamu pikirkan. Ketika fokus dengan apa yang kamu pikirkan itu akan terjadi. Maka ada the power of mindset. Kalau kamu ragu-ragu ya pasti ragu-ragu gitu. Kalau kamu yakin bahwa itu akan jadi, itu akan jadi. Karena saya selama 5 tahun menjalankan ini di Naluri Manca, saya tidak pernah untuk mengikuti rasa takut, saya tidak pernah ragu-ragu, dan saya sangat percaya bahwa saya orang yang mampu dan saya bisa memberikan yang terbaik menurut versi saya sendiri. Wow. Gitu. Thank you Gus Eka, luar biasa banget. Hari ini kita sudah banyak sekali ngobrol dan terima kasih sudah menyediakan waktunya. Semoga dengan ini juga Sobat TVR ini yang menyaksikan benar-benar terinspirasi, dan seperti yang dibilang Gus Eka tadi, takut itu jadikan teman. Iya kan? Konsistensi, komitmen itu harus dijaga dan harus tahu konsekuensinya juga. Gitu ya Gus Eka ya. Dan nanti kita akan bertemu lagi di perbincangan lainnya bersama tokoh-tokoh inspiratif lainnya tentunya saja. Dan terus saksikan TVRI Bali tentunya. More information, follow Instagram kita dong di TVRI Bali. Ada Yulia pamit, Gus Eka pamit juga. Terima kasih teman-teman semua. Sampai jumpa.